Kenali diri sendiri. Oh. Mencoba untuk membedakan antara diri kita untuk memahami diri kita ini siapa. Oh. Penunggang atau yang ditunggangi. Itu. Itu belajar membedakan kita ini penunggang atau yang ditunggangi. Oh iya, pernah dengar itu ya. Kalau kita sadar bahwa kita ditunggangi, itu yang disebut dengan sudra. Sudra. Sudra adalah orang yang ditunggangi oleh nafsunya, ditunggangi oleh pikirannya. Kalau kita mulai menyadari, oh ternyata saya ini selama ini ditunggangi. Orang yang mulai menyadari ini disebut waisa. 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 Dalam Hindu ya? Untuk semuanya. Semuanya. Waisa. Waisa. Itu hanya istilah yang ada dalam Hindu. Waisa itu artinya dia sadar kalau mulai menyadari bahwa dirinya itu ditunggangi. Oh. Kemudian ketika mulai ada keinginan untuk merdeka, jalan yang harus dilakukan adalah melakukan perlawanan. Inilah yang disebut dengan kesatria. Melawan. Perlawan, kita lawan. Nah, perlawanan ini yang adalah yang melawan diri sendiri. Islam menyebutnya jihadun nafs. Orang Hindu menyebutnya adalah perang Bharatayuda. Perang besar. Perang besar melawan diri sendiri. Nah, orang yang berhasil memenangkan peperangan ini yang disebut dengan moksha. Merdeka. Orang yang merdeka ini disebut Buddha, Muhammad, Awatar, Mesias, Rasul, Nabi. Orang yang sudah berhasil mencapai kemenangan, bertarung dengan diri sendiri. Oh, intinya seperti itu. Iya, disitulah kita harusnya belajar spiritual, bukan hanya melulu ritual. Ritual untuk apa digunakan berkali-kali, tapi nggak paham dengan spiritualnya. Dan itu dari dulu sampai sekarang terus dipelihara. Ya memang ritual itu perlu untuk anak-anak. Memang agama itu untuk anak-anak. Mereka butuh agama. Ya, selama masih ada anak-anak, agama dibutuhkan. Karena kita tidak bisa menyampaikan kebenaran dan kebaikan pada anak-anak secara telanjang. Belum waktunya. Sampai bisa menceritakan bagaimana anak-anak itu datangnya dari mana. Sampai bisa cerita, sampai itu dulu ada di kemaluannya bapak. Terus tak oper ke kemaluan ibumu. Bisa menceritakan itu pada anak-anak? Belum bisa. Oleh karena itu harus kita bungkus kebenaran ini. Sampai bisa menceritakan pada anak-anak bahwa Tuhan ada dalam dirimu. Nggak bisa. Kalau sampai menceritakan itu, berarti anak-anak nggak ada upaya untuk mencari Tuhan. Nggak ada perjalanan. Jadi agama adalah kebenaran yang dibungkus. Yang disesuaikan dengan kemampuan anak-anak. Karena yang namanya manusia, dia menjadi manusia melalui proses menjadi anak-anak lebih dulu. Nah, anak-anak ini kan nggak bisa langsung makan nasi. Harus bubur. Agama itu bubur. Kalau kita sudah punya gigi, masa mau makan bubur terus? Ya harus yang lebih keras. Ya makan nasi. Ini yang harus kita tanamkan pada mereka. Bukan asik melakukan ritual di mana-mana, tapi kita nggak paham dengan spiritualitasnya. Spiritual. Kita hanya asik ngobrol yang gak ada gunanya kadang-kadang. Ya. Apalagi di tempat-tempat kayak gini, seharusnya kita ngobrolnya yang seperti ini. Iya. Coba arahkan. Ini dunia ruh tadi. Ruh. Ya itu kita dalam kehidupan ini bukan hanya ruh, tubuh, jiwa. Totalitas kita adalah keseluruhan. Ruh tanpa tubuh juga nggak berdaya. Ruh sama tubuh, ruh sama tubuh itu jiwa. Ruh sama jiwa itu. Jiwa itu perantara. Perantara. Ya. Karena ruh dan tubuh itu nggak bisa disatukan. Yang satu kekal, yang satu berubah. Yang berubah dengan yang kekal itu nggak bisa disatukan. Dia butuh medium. Jiwa ini adalah medium. Butuh medium. Iya. Oh berarti jiwa ini perantaranya ya? Perantara. Oleh karena itu jiwa kadang-kadang naik ke ruh, kadang-kadang turun ke tubuh.
Jadi kalau kita membebaskan binatang itu termasuk ritual. Membebaskan binatang termasuk, bahkan bukan hanya binatang, terutama dalam membebaskan diri. Buat apa kita membebaskan binatang sementara diri kita juga masih terkungkung? Paling utama adalah membebaskan diri dari kungkungan pikiran, kungkungan keinginan. Setelah kita paham dengan istilah kemerdekaan, semua yang kita lakukan akan, tapi membebaskan binatang itu hanya untuk belajar. Belajar bagaimana membebaskan yang terkurung, bahwa terkurung itu tidak bagus, bahwa yang terkurung tidak baik. Itu hanya memberi pelajaran aja, hanya metafor buat kita. Agar kita sadar bahwa diri kita sebetulnya nggak jauh beda dengan burung-burung yang terkurung. Jadi bentuk latihan juga. Iya, bentuk latihan. Dia hanya sebagai simulasi buat kita. Itu kan makhluk hidup terkurung. Iya. Itu kan memberikan pelajaran pada kita. Kita nggak jauh beda seperti mereka. Tapi kalau kita memeliharanya dan mereka merasa senang dengan kita, nggak apa-apa. Dan manusia bisa belajar dari mereka. Jadi yang dianjurkan memelihara atau Boleh memeliharanya, asal kita bisa belajar dari sana. Memeliharanya, tapi bukan dengan memaksanya. Kalau perlu kita bisa dialog dengan yang ada di dalam. Sulit kalau ya. Yang itu. Hah? Kalau dialog dengan binatang Bisa. kayaknya sulit ya. bisa ya? Bisa. Saya belum bisa caranya itu. Makanya belajar mendengarkan. Ini tokek. Ini toke nih yang lucu. Bukan. Ya, Ini binatang. binatang ya. Ya, terus ada apa? Paling Mas, Ya. coba dia mau direkam. Coba dibuka dulu biar kelihatan Toke. tokeknya. Kan mau direkam. Gak lari tokenya. Enggak. Nah, dibuka sedikit ya. Coba Ya. dibuka. Oh ini yang bagian buka. Jangan. Itu, Oh, bukan ahlinya. Ya, kelihatan gini aja kelihatan. Ini binatang melata yang itu. Permisi. Enggak, pokoknya enggak digoyang. Bagus. Aman. Ini jenis reptil. Tekek biasa, tekek. Iya. Ya, Iya, tokek biasa. Tokek yang untuk dimakan untuk pengobatan. Pengobatan. Iya. Jadi ini Berarti dia bisa ditanya kira-kira dia mau dilepas di mana? Bisa. Mohon petunjuk, mohon petunjuk. Iya, supaya nanti pelepasannya ini lebih Mau dilepaskan? Ya. iya ini mah Udah ditutup lagi aja dulu nggak apa-apa. Ampun, ampun. Ampun. Mulai umek ini. Ampun, ampun, ampun. Ini yang Mohon toke. petunjuk, mohon petunjuk. Ya. Coba sampai lakukan, belajar. Ayo belajar. Bukan aja nanti pesan sama saya. Belajar. Gimana? Hah? Inspirasinya dia banyak tembok yang mau buat rumah. Buat rumah. Nanti saya jelaskan lebih jauh. Tapi ini Mas siapa? Mas Eko. Biasanya kalau menurut Pak Iqbal, lepas itu harus dipegang dulu. Nanti dipegang dulu satu, Masnya pegang supaya nggak gigit kan, dipegang tengkuknya, nanti baru Masnya lempar. Ayo, Yang Pak, kira Pak ini aja. Ya, Yang megang saya nanti tak limpahkan dioper kan, satu-satu. Ampun jenengan. Biar nanti Masnya kan bisa, Nanti setelah itu baru saya jelaskan. Oke, oke. bisa rasa, Iya, bisa Kerjakan rasa. dulu. Itu loh. Ah, bisa rasa. Baru setelah itu saya jelaskan nanti ya. Coba Mas Eko ikut, Gitu, Iya, supaya bisa nggak rasa salah paham. tubuhnya, tubuhnya. Ayo Mas, disoting. Mas. Jadi ini anu yang Wildo. Ini ilmu Cina kuno. Mana? Ya seperti ini namanya. Bahasa Cina itu pangsen namanya. Ya.
melakukan kayak gini kan untuk dicontoh bahwa kamu harus berlama gitu. Oh. Ini bentuk latihan. Iya bentukan. Tapi nanti lah. Ya, inilah Bentuk latihan yang ritual Iya. Nanti yang lain pelepasan yang lebih inti lagi. ini kan makhluk hidup atau binatang. Kebetulan yang dilepas ini jenis tokek. Ya di pohon aja. Oh, penglempar ini nggak mau ya? dilempar aja. Oh iya penglempar ini. Udah satu aja deh. Semuanya Pak. Silukur mau nanti mau. Oh gitu loh. Baik, Pak. Sini ke sini. Pohon aja ya. Belum biar aja nanti saya jelaskan. Oh dia udah lagi. Itu tokek. Kalau ini Ya mulai deh situ. Dia jangan sendiri. Memang pengen. burung hilang. Nanti saya Oh, jelaskan. udah lari sendiri. Ini yang baru. Banyak memang yang salah. Karena kadang-kadang Ya memang udah pengen sini sendiri ya, betul ya? Ah, sampai taruh sini pun. Dia lagi mereka semua. dipenjara oleh kepandaiannya. Kepandaiannya sama sekali tidak ada gunanya. Karena melulu melihat sesuatu dari luar. Iya, coba. Dia on device. Ya kali ini Metafisika TV Alatnya lagi mengadakan diskusi di Semua tak kasih penjelasan. Taman Apsari Surabaya, tepatnya di patung Joko Dolok. Penjara yang paling Joko Dolok ini merupakan dan keinginan. gambaran dari sosok Ya, kumpul Pak. Betul ya. di Kertanegara, itu adalah sumber dari macam Raja Kertanegara. Datangnya keinginan. Saudara-saudaraku semuanya. keinginan itu. Ya, kita berlanjut lagi ke diskusi yang diselenggarakan secara dadakan malam ini bersama Yang melepas tadi biar sini. Eyang Wildo dan rekan-rekan spiritual yang lagi berkunjung ke Joko Dolok. Masih dikencing. Oh ya. Pak. Iya. Ini bisa dijelaskan tadi. Ah, gimana? Oh, iya, tunggu. Nah, itu tungguan. Rekaman saya itu. Jadi ini ya, waktu dilepaskan kan arahnya memang ke sana ke pohon. Tapi tadi kan lepas ke sini. Ya. Tetap semuanya balik ke pohon itu semua. Ya. Itu tokek dragon. Kalau ini burung. Ini burung. Nah, ini lah, biar di sini dulu biar tak jelaskan. Ini orangnya yang tiap hari melepas. Iya, nggak apa-apa. Malam ini auranya di sini mistis sekali. Kameranya sering Ya, blur. iya sebentar. Mungkin saya ingin menjelaskan hasil dialog saya langsung dengan dia. Tokek tadi. Kalau ingin tahu dialog saya yang terdalam apa? Dia justru ingin mengabdi pada manusia. Dia tidak ingin dilepaskan. Dia ingin mengabdi pada manusia. Ya mungkin bisa ditaruh di lingkungan sini, dipelihara oleh manusia dan sebagainya. Kenapa sampai seperti itu? Karena binatang yang kita pelihara dengan baik, binatang itu akan mencintai kita. Binatang-binatang yang mencintai kita, kalau pada kehidupan selanjutnya dia akan berubah jadi manusia. Dia akan berubah jadi manusia. Apa sampean ingin membiarkan dia jadi binatang atau ingin jadi manusia? Tapi itu juga nggak apa-apa. Udah nasib mereka kalau mau jadi binatang terus. Tapi dengan dia memelihara kita, dengan dia kita pelihara, dia akan mencintai kita. Karena arah kehidupan, ya. Kalau sampean percaya dengan reinkarnasi, reinkarnasi itu ada, bukan lagi sesuatu yang spekulatif. Berarti di Islam
Ada. Ada juga ya? Ada. Cuma hal itu tidak pernah Islam dijelaskan. ada di Quran jelas, ayatnya banyak. Oh, gitu. Iya, cuma banyak orang yang nggak bisa menjelaskannya. Saya baru tahu sekali. Oh, ada. Ada di Quran ya? Cuma Tuhan bilangnya, aku bangkitkan manusia, kuwafatkan, kubangkitkan, kuwafatkan, kubangkitkan di bumi ini. Oh. Wafat, bangkit, bangkitnya kemana? Di akhirat. Yang disebut akhirat juga alam ini juga. Oh, gitu. Kehidupan kita sampai Tuhan mengatakan bahwa kelak kalau sampean mati, sampean akan kembali kepada yang sampean cintai. Jika sampean cinta Tuhan, maka kembali pada Tuhan. Jika sampean cinta dunia, kembali kepada dunia. Itu Quran. Oh, gitu. Jadi setiap orang akan kembali kepada yang dicintainya. Kalau sampean mencintai Tuhan, kembali ke Tuhan. Sampean cinta pada dunia, terikat pada dunia, kembali ke dunia lagi. Binatang pun juga kalau dia mencintai manusia, kemungkinan dia akan jadi manusia. Jadi binatang ini juga punya roh seperti kita. Iya, seperti batu-batu ini. Apa mereka punya kesempatan untuk jadi manusia? Seperti ini udah ada kesempatan jadi manusia karena mereka udah diperlakukan sebagai benda suci. Batu, dia akan jadi manusia. Coba batu yang kaku segala bagaimana dia bisa berubah jadi mulia. Itu sebuah rezeki kalau dia bisa diperlakukan sebagai. Tapi kalau dipelihara kurungannya biar di sini, biar di sini supaya dia Bisa, lebih nggak apa-apa. bebas. Nggak apa-apa, tapi kan beda ketika ada perbedaan. Tapi nggak apa-apa. Setiap orang boleh berbuat sesuai dengan keyakinannya. Jangan memaksakan diri. Tapi kalau kita sudah punya kesadaran dan pengetahuan yang tertinggi, ya ikutilah pengetahuan itu. Syukur-syukur sampai bisa berbicara dengan mereka. Apa yang mereka inginkan.